Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suswanti dari SD Negeri 2 Sengono Wetan, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Grobogan, calon guru penggerak angkatan 9. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan diseminasi modul 1.4 yaitu budaya positif. Selamat menyaksikan diseminasi budaya positif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan diseminasi budaya positif di SDN 2 Sengono Wetan hari Selasa 24 Oktober 2023 dimulai. Ada susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Sebelum memulai rangkaian acara pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, sambutan kepala sekolah SDN 2 Sengono Wetan. Kepada Bu Titi Indrayani dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan oleh saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Ibu Suswanti, SPD SD selaku guru penggerak angkatan 9 yang akan melaksanakan diseminasi pada hari ini. Yang saya hormati segenap Bapak Ibu guru SD Negeri 2 Sengono Wetan, yang saya hormati pula segenap tamu undangan. Marilah Bapak dan Ibu, pada siang hari ini kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya berkat taufik hidayah dan inayahnya pada kesempatan hari ini kita masih dipertemukan di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada halangan suatu apapun, semua karena nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana syafaatnya senantiasa kita nanti-nantikan dari dunia sampai dengan di hari yaumul kiamat. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan siang hari ini kami ucapkan selamat datang dan terima kasih atas kerawan Bapak Ibu semua, yang mana pada kesempatan hari ini kita akan melaksanakan kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana akan nanti disampaikan oleh Ibu Suswanti selaku CGP Angkatan 9. Dalam proses diseminasi ini adalah proses penularan informasi atau pengetahuan kepada khalayak luas, kepada masyarakat, kepada teman-teman pendidik khususnya, sehingga apa yang akan disampaikan tentang budaya positif. Budaya positif ini adalah budaya atau kebiasaan-kebiasaan baik yang mana ini kita lakukan di sekolah. Mungkin apa yang kita lakukan di sekolah selama ini masih kurang atau masih jauh dari apa yang diharapkan, karena harapan terakhir adalah menuju profil pelajar Pancasila. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan berulang-ulang yang akhirnya nanti menuju ke pembentukan karakter siswa. Nah, pada kesempatan hari ini nanti dari Ibu Suswanti akan disampaikan budaya positif apa yang akan ditularkan kepada panjenengan semua
yang mana nanti apabila di satuan pendidikan masing-masing yang kita lakukan belum lengkap bisa dilengkapi atau kita terima dari pengetahuan atau informasi yang kita dapatkan, nanti bisa kita terapkan di lingkungan kerja masing-masing. Apabila sudah kita laksanakan pembiasaan positif, mudah-mudahan dengan informasi atau pengetahuan yang kita terima pada hari ini bisa melengkapi, bisa menjadi referensi kita sebagai pendidik untuk melaksanakan yang terbaik untuk siswa, yang intinya atau ujungnya adalah menuju profil pelajar Pancasila yang kita harapkan. Karena selama ini kita lihat ini banyak sekali penurunan, adanya degradasi mental, penurunan karakter, tidak hanya pada siswa saja, guru sebagai teladan, sebagai contoh bagi siswa, ini juga memegang peranan penting, terutama dalam karakter, watak. Sehingga kalau gurunya, pendidiknya sudah mempunyai karakter yang bagus, insya Allah nanti para siswa peserta didik akan mempunyai karakter yang baik pula. Ini harapan kami, mudah-mudahan diseminasi budaya positif pada siang hari ini bisa membawa manfaat, bisa menambahkan pengetahuan bagi kita sebagai seorang pendidik, dan mudah-mudahan nanti dapat kita terapkan di satuan pendidikan masing-masing. Akhirnya saya ucapkan selamat mengikuti diseminasi budaya positif pagi hari ini, dan mudah-mudahan dalam pelaksanaan diseminasi budaya positif pada hari ini dapat berjalan dengan lancar dan sukses dan dapat diambil manfaatnya untuk kita semua. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Acara yang ketiga yaitu pemaparan materi diseminasi oleh calon guru penggerak. Kepada Bu Suswanti dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada acara diseminasi budaya positif pada pendidikan guru penggerak. Terima kasih yang sedalam-dalamnya. Pada acara diseminasi kali ini merupakan tugas calon guru penggerak pada modul 1.4. Nah, ini akan saya tanyakan, bila mana ada gajah yang dari kecil dirantai di kandang, diberi makan, diberi minum, dimakan, terus bila sudah besar, apakah besar nanti dilepaskan di habitatnya, di hutan yang luas sana habitatnya, apakah gajah itu keluar ke kandang, ke habitatnya, atau masih tetap di kandang? Monggo silakan Bapak Ibu yang mau menjawab. Apabila dari kecil si gajah itu dirantai atau diikat, bisa jadi setelah ikatan itu dilepas, gajah itu langsung lari atau menuju ke hutan belantara, itu bisa. Tetapi bisa juga gajah itu karena dia sudah terbiasa dirantai, berarti dia akan takut
takut di luar sana nanti kalau terjadi sesuatu atau bahaya. Jadi kemungkinan-kemungkinan yang terjadi adalah dua itu kalau menurut saya. Monggo untuk yang lain untuk menanggapi, silakan. Terima kasih Bu Suswati. Kalau gajah itu sejak kecil adalah dirantai atau di dalam kandang terus dilepas, maka itu diumpamakan manusia ya. Kalau kita itu mendidik anak atau mendidik anak terlalu dikurung di dalam terus, nanti akhir-akhirnya akan kalau diumpamakan bedal sendiri, tetapi belum tentu anak itu nanti bisa mencari nafkah atau mandiri sendiri karena sejak kecil itu dipingit atau dirantai. Terima kasih. Ada yang lagi menambahkan, monggo, Bapak? Ya, terima kasih Bu Andri. Ya, menurut saya sama Bu Titi sama Bu ini. Intinya kalau dari kecil sudah di kandang, otomatis yang dikenal itu ya di sekitar situ saja. Jadi kalau keluar mungkin ya bingung. Ya, soalnya setiap hari sudah dikasih makan. Nanti kalau keluar ya bingung mau nyari makan di mana. Ya itu Bu Andri, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Titi, kepada Bu Sumi, dan kepada Bapak Harto. Ya memang begitu ya, kalau sudah dari kecil di kandang diberi makan, ya nanti kalau keluar ya mikirnya nggak bisa makan gitu ya. Sudah terbiasa, sudah dari kecil seperti itu. Terima kasih ya. Latar belakang budaya positif ini yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembudayaan buah budi manusia yang beradab dan buah perjuangan manusia terhadap dua kekuatan yang selalu mengelilingi hidup manusia, yaitu kodrat alam dan zaman atau masyarakat. Nah, potensi yang ada di dalam manusia itu kodratnya itu punya kodrat sendiri ya, dari pembawaan dari kecil, dari alamnya. Terus ada zamannya, zaman kita harus mengikuti perkembangan zaman. Tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Monggo, kira-kira menuntun di sini apa Ibu? Monggo, siapa yang kata menuntun pada menuntun segala kodrat yang ada pada anak itu, monggo yang bisa diartikan, monggo Bu Titi. Terima kasih Bu Bunti. Ini tadi tujuan pendidikan Ki Hajar Dewantara yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak atau peserta didik dapat tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Nah ini kalau menurut saya bahwa anak ya, setiap anak itu sudah ada kodrat sebagai anak itu sudah ada minat bakat yang terbawa oleh anak. Nah, sekolah atau pendidikan, satuan pendidikan ini akan membentuk karakter, membentuk kognitivitas peserta didik akan dibawa kemana. Nah ini adalah dari minat dan bakat anak yang sudah ada ini adalah dari Bapak Ibu guru ya, untuk membentuk menjadi manusia seutuhnya ya, baik itu dari aspek kognitif ya, aspek sifatnya afektif, psikomotorik, sehingga nanti kedepannya tumbuh sebagai manusia dan anggota masyarakat yang akhirnya pada ujungnya adalah untuk bisa mencapai keselamatan
dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Penjelasannya lengkap sekali ya. Kita lanjutkan. Tujuannya mampu menerapkan budaya positif, terbentuknya karakter baik, perilaku positif siswa, disiplin, mandiri, bertanggung jawab, sesuai profil pelajar Pancasila. Tolak ukurnya, peserta didik mampu menerapkan serta menjalankan keyakinan kelas secara terus-menerus dan berkesinambungan. Diharapkan dari kesadaran diri siswa atau motivasi intrinsik siswa untuk menjalankan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ada kesepakatan di Bapak Ibu dibuat dan disepakati bersama oleh guru dan siswa. Itu lingkupnya di kelas itu saja. Kalau peraturan kelas itu sudah ke ranah peraturan kelas yang nanti bisa yang menangani BK. Kalau di SD ya mungkin bukan BK, mungkin juga gurunya sendiri. Kalau siswa besar ya SMP, SMA itu ada BK-nya. Kalau peraturan itu harus ditaati. Nah, peraturanku ini loh sekolah. Nah, kalau keyakinan kelas itu dibuat dan disepakati oleh guru dan siswa. Siswa mengetahui dan guru juga mengetahui, anak juga memahami dan mengetahuinya, dijalankan bersama. Sudah diketahui sebelumnya. Okay. Ini mewujudkan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakal mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis dan mandiri. Ini yang dukungan yang dibutuhkan dalam menjalankan tindakan aksi nyata ini. Dibutuhkan dukungan dari Bapak atau Ibu Kepala Sekolah di sini selaku Ibu Kepala Sekolah Ibu Titi Handayani dan rekan sejawat, orang tua siswa beserta komite sekolah, masyarakat sekitar di lingkungan sekolah dan sarana prasarana di sekolah ini. Ini budaya positif sudah ada di sini, sudah dijalankan ya, banyak sekali budaya positif yang ada di SD Singolwetan. Ada 5S, senyum, salam, sapa pada murid pada waktu pagi hari, membaca Asmaul Husna, membaca surat Yasin Tahlil, membaca Asmaul Husna itu diiringi oleh rebana, dan ada sholat zuhur berjamaah ya. Iya, menyambut siswa di gerbang pintu sekolah ya. Nggih, berjabat tangan. Sekarang apakah hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Monggo Bapak Ibu. Apakah suatu hukuman dapat mendisiplinkan siswa? Terima kasih. Menurut saya, hukuman itu bisa mendisiplinkan siswa, tetapi itu bersifat sementara karena anak itu melakukan yang diperintahkan oleh guru tersebut karena takut akan hukuman. Jadi karena itu adalah sifatnya eksternal, jadi bukan muncul dari dalam dirinya. Berbeda dengan tadi, kalau tadi kan keyakinan atau kesepakatan kelasan, anak sudah sepakat, jadi itu bentuknya konsekuensi. Tetapi hukuman itu adalah bersifat sementara, jadi tidak sadar dari dalam dirinya sendiri. Demikian. Terima kasih. Terima kasih kepada Bu Indah yang telah memberikan paparan dan argumentasinya, yaitu hukuman berarti tidak bisa mendisiplin, bisa tapi hanya untuk sementara, jangka waktu yang pendek. Budaya positif yang diterapkan pada filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Disiplin positif dan nilai-nilai universal. 2. Teori motivasi, hukuman dan penghargaan. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. Dan 6. Segitiga restitusi. Budaya positif merupakan perwujudan nilai-nilai positif yang diterapkan secara terus-menerus melalui pembiasaan positif yang berpihak pada murid, dilakukan sehari-hari sehingga murid terbiasa dan dapat membentuk karakter murid. Budaya positif atau nilai-nilai luhur dalam membangun karakter anak
agar tercipta kemandirian dan tanggung jawab murid. Disiplin positif dari bahasa Latin disciplina, artinya belajar. Disiplin dapat diartikan sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Disiplin dimulai dari diri sendiri yang disebabkan karena rasa tanggung jawab yang muncul dari kesadaran diri untuk melaksanakan tindakan sesuai hati nurani tanpa paksaan dan juga bukan karena memperoleh penghargaan dari orang lain. Disiplin merupakan sesuatu hal yang diyakini kebenarannya. Seseorang menjadi bangga atas tindakannya dan menghargai bagi dirinya sendiri karena melakukan hal tersebut. Penerapan disiplin positif itu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri dan faktor internal. Murid dapat memahami dan menyadari melakukan nilai kebajikan berdasarkan kesadaran diri atau motivasi internal, bukan pengaruh dari luar, paksaan, pujian, atau hukuman. Nah, yang selanjutnya, budaya positif selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Keyakinan kelas, guru dan siswa itu mewujudkan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah kesepakatan yang dibuat oleh guru dan siswa yang memuat nilai-nilai kebajikan dan diberlakukan di dalam kelas. Keyakinan kelas berupa pernyataan yang mudah diingat, dipahami, disepakati, pembentukan peraturan menciptakan disiplin positif siswa sehingga siswa secara sadar melaksanakan ketentuan dengan tanggung jawab. Nah, selanjutnya itu motivasi. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Dan motivasi atau perilaku manusia itu ada dua kategori ya. Yang pertama motivasi eksternal atau dari luar, yang kedua dari motivasi internal atau dalam diri seseorang. Untuk motivasi eksternal itu karena ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi internal timbul karena dalam dirinya sendiri ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan merasa bangga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Melakukan itu atas kesadaran sendiri dan menghargai dirinya sendiri. Menumbuhkan motivasi internal. Bagaimana cara menumbuhkan motivasi internal? Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan merasa bangga, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita harus dapat menumbuhkan motivasi pada anak secara sadar melakukan hal tersebut terbangun dari rasa diri, rasa tanggung jawab siswa. Caranya bagaimana? Hilangkan motivasi eksternal dengan cara memberikan penghargaan atau hadiah. Wah, makan isuk diparingi ini ya. Itu nanti akan menimbulkan aku agak dikei penghargaan gak melakukan itu. Nah, itu hindari seperti itu. Nah, itu untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri siswa. Serta atau memberikan penghargaan untuk menumbuhkan motivasi. Tidak boleh ya memberikan penghargaan itu diminimalkan. Nah, tidak boleh. Kalau diberikan penghargaan, anak-anak nanti tidak melakukannya, melakukan karena untuk memperoleh penghargaan. 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu adanya survei atau bertahan hidup. Orang itu melakukan 5 kebutuhan dasar manusia itu: 1. Bertahan hidup atau survei. 2. Penerimaan, cinta dan kasih sayang, love and belonging. 3. Penguasaan atau power.
4 kebebasan atau freedom, yang kelima kesenangan atau fun. Nah ini contohnya, contoh yang ini contoh saja nih, contoh dalam keseharian. Rian sering meminta adik kelasnya, walau tidak besar hanya 500, uang itu untuk iuran membeli bola. Yang kedua, Doni bila di kelas kepalanya tertunduk tidak mau memperhatikan pelajaran atau penjelasan dari guru. Terus yang ketiga, Ida dan temannya saling melempar makanan kacang di kantin. Itu kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi atau ingin dicari oleh Rian, Doni, dan Ida? Monggo yang pertama, silakan Ibu, Bapak. Terima kasih untuk waktunya Bu Yanti. Saya akan menanggapi Rian sering meminta adik kelasnya meminta walau tidak besar hanya 500 rupiah uang itu untuk iuran membeli bola. Ini masuknya di ini ya Bu, apa tadi kebutuhan dasar yang penguasaan ya, masuknya di situ menurut saya. Iya. Terima kasih Bu. Monggo pulang silakan ya Bu. Untuk masalah yang kedua, Doni bila di kelas kepalanya tertunduk, tidak mau memperhatikan pelajaran atau penjelasan dari guru. Nah, di sini kebutuhan dasar apa yang harus diberikan sama Doni? Mungkin kurang perhatian Bu ya? Kasih sayang. Sayang. Monggo yang ketiga, Pak Ari. Untuk Ida dan temannya, soal yang ketiga, saling melempar makanan kacang di kantin. Kalau menurut saya itu ada kebutuhan akan kesenangan. Ya, atau fun tadi gitu. Iya, terima kasih kepada Bu Ana, Bu Nur, dan Pak Arif yang telah memaparkan argumennya. Betul sekali, Bu Ana dan Bu Nur dan Pak Arif, betul ya. Setiap orang melakukan sesuatu itu untuk mempunyai suatu tujuan. Tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia tadi. Bila salah satu kebutuhan dasar, yaitu bertahan hidup, penerimaan, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan tidak terpenuhi, maka akan melakukan sesuatu tindakan yang melanggar keyakinan atau nilai-nilai yang diyakini. 5 posisi kontrol, yaitu sebagai penghukum. Yang kedua, membuat orang merasa bersalah. 3, sebagai teman. 4, pemantau. Dan 5, manajer. Kalau penghukum, nah itu ada yang terlambat, tahu ya dihukum, lari lapangan, dihukum seperti itu. Kalau orang membuat merasa bersalah, bagaimana Ibu? Orang lain atau siswa itu dibuat merasa bersalah. Nah, misalnya begini. Ada yang mau memaparkan beda? Orang merasa bersalah? Membuat merasa bersalah. Mungkin seperti ini ya. Misalnya tadi Doni sama Ida. Doni dan Ida kan datang terlambat. Kemudian saya gurunya. Kalau sebagai penghukum kan langsung membentak bisa. Tapi kalau merasa bersalah, Doni dan Ida, apa kamu tidak kasihan sama saya? Nanti saya bisa ditegur sama kepala sekolah. Jadi anak tersebut kan menjadi merasa bersalah kepada saya. Mungkin seperti itu. Terima kasih, betul sekali ya, seperti itu contohnya. Sebagai teman, nah, teman kita dan siswa itu berdiskusi. Sebagai teman, kamu kenapa kok seperti itu? Nah, sebagai teman saja. Terus pemantau itu juga berdiskusi, tapi tidak menemukan jalan keluarnya, tidak memberikan solusi, dan anak tidak bertanggung jawab atas kejadian tersebut.
anak tidak merasa tidak mandiri, tidak bisa mengambil keputusan sendiri. Kalau manajer, kita sebagai guru harus memberikan pertanyaan pemandu untuk anak-anak supaya mereka dapat menemukan jalan keluar dari permasalahan yang mereka hadapi. Misalnya sering datang terlambat, misalnya ditanya sama gurunya, kenapa datang terlambat? Oh ini Bu, tidurnya malam misalnya. Kenapa tidur malam? Begini. Apakah kamu bisa peraturan sekolah atau peraturan keyakinan kelas yang kamu tahu? Nah, misalnya seperti dipandu sehingga akhirnya anak itu dapat memberikan atau menemukan solusi atas permasalahannya, sehingga anak itu dapat memperbaiki perilakunya agar lebih baik. Seperti itu ya, dipandu. Oh ya Bu, saya berarti bagaimana caramu? Nah, saya harus bangun pagi Bu, misalnya memberikan alarm sekolah jam misalnya, seperti itu, agar tidak terlambat. Nah, nanti anak itu akan menemukan sendiri jawaban yang diberikan atau pertanyaan-pertanyaan dari ibu gurunya. Posisi kontrol. Dari kelima posisi kontrol, seorang guru hendaknya berperan sebagai seorang manajer. 1. Guru menggali informasi dari murid, berdiskusi, mencari jalan keluar. Siswa dapat mengambil suatu kesimpulan atau tindakan, mencari jalan keluar untuk mempertanggungjawabkan perilakunya dan dapat menemukan solusi dari permasalahannya. Yang kedua, posisi manajer menerapkan segitiga restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sehingga tercipta identitas positif atau perubahan perilaku yang lebih baik, perubahan perilaku yang diyakini. Ini segitiga restitusi seperti ini. Yang mendasar itu namanya validasi tindakan yang salah. Mendasar seperti ini, horizontal itu ya. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya. Tahapan restitusi yang pertama yaitu yang horizontal, yang mendatar itu menstabilkan identitas. Yang naik itu yang sebelah kanan itu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, tahapan restitusi yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, pada tahap menstabilkan identitas, kata-kata yang Bu Guru lontarkan itu ucapkan, berbuat salah itu tidak apa-apa. Manusia itu tidak ada yang sempurna, seperti itu ya. Saya juga pernah melakukan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini, seperti itu. Terus validasi tindakan yang salah, itu pertanyaannya dari guru untuk memandu siswa seperti itu. Padahal kamu bisa nggak melakukan yang lebih buruk dari ini misalnya. Kamu misalnya kejadiannya si A memukul meja, menggebrak meja karena PR-nya itu ditulis atau ditiru sama teman sebelahnya. Terus gurunya memanggil anak tersebut. Pertama kali ya tadi ya, yang pertama tadi menstabilkan identitas. Nah, tidak ada manusia yang sempurna. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Baru itu sudah menanyakan itu ini. Kamu bisa ya? Padahal kamu bisa makan lebih dari ini. Pasti kan si anak jawabnya, tidak Bu, saya tadi ngegebrak meja spontan misalnya. Itu kan teman saya misalnya, saya ya sayang sama teman saya. Kalau gurunya bertanya seperti itu. Terus bisa juga kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Nah, terus anak tadi juga bisa menjawab, karena pekerjaan saya ditiru, dicontek oleh teman saya Bu, teman sebangku.
menanyakan keyakinan yang pertanyaan ketiga atau pada tahap yang ketiga. Pertanyaannya, apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga? Nah, terus anak tadi kan sudah diberikan keyakinan kelas. Terus jawabannya pasti kan sudah tahu, kesempatannya sudah tahu deh, keyakinan kelas apa yang dilanggar. Misalnya dicontek atau temannya garapannya dicontek oleh temannya, terus si A tadi nggak terima untuk bilang meja atau bagaimana. Nah, itu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati atau kamu melanggar keyakinan kelas apa? Saya melanggar keyakinan kelas tidak atau melanggar menghargai orang. Nah, itu dilanggar, makanya dia melanggar keyakinan kelas tidak menghargai temannya. Seperti itu. Misalnya juga kenapa kamu terlambat, keyakinan kelas apa yang kamu perbuat, misalnya begitu. Ini Bu tidak mentaati peraturan. Nah, itu bisa menjawab karena sudah dibuat keyakinan kelas terlebih dahulu. Terima kasih kami ucapkan atas diseminasi acara saya, dan tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya atas kehadiran Bapak Ibu untuk menghadiri acara diseminasi pada siang hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ke-6 yaitu doa yang akan dipimpin oleh Bapak Muhammad Arifin. Kepada beliau dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Ya Rabbana, Engkau saksikan kami dudukkan segala kebanggaan diri di saat kami terhimpun dalam rangka silaturahim acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak di siang hari ini. Kami sadari ya Rabbana, dalam dinamika dan perubahan yang terus terjadi, silang pendapat dan beda persepsi telah mewarnai keseharian kami. Kami mohon sinarilah jiwa kami dengan nurmu yang maha cemerlang, sehingga jalan guru penggerak memiliki kesabaran, keikhlasan, dan kemampuan untuk menerima dan mengelola berbagai dampak perubahan yang terjadi dengan arif dan bijaksana. Curahkan rahmat-Mu ya Rabbana yang akan memacu semangat kami. Limpahkanlah kasih-Mu yang akan menenteramkan hati dan menjernihkan pikiran ini. Berikanlah calon guru penggerak angkatan 9 hidayah dan taufik-Mu yang akan membimbing perjalanan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang kelima yaitu penutup. Marilah kita tutup kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikianlah seluruh rangkaian acara diseminasi budaya positif di SDN 2 Sengon Wetan hari Selasa 24 Oktober 2023. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, diseminasi budaya positif yang sudah Ibu Wanti sampaikan pada kesempatan siang hari ini sudah sangat jelas, mudah dipahami dan secara bertahap dapat diterapkan di sekolah kita, dan mudah-mudahan nanti dari hasil diseminasi ini kita dapat membentuk karakter-karakter siswa yang lebih baik dari sebelumnya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi yang telah disampaikan dan dipaparkan oleh Ibu Wanti pada siang hari ini sangat dijelaskan, sangat terutuh, dan semoga hasil diseminasi hari ini bisa diterapkan secara bertahap di sekolah kami. Semoga dengan adanya kegiatan diseminasi ini anak-anak dapat menjadi lebih bertanggung jawab dan lebih disiplin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diseminasi yang dipaparkan oleh Bu Wanti sudah saya pahami dan bisa saya terapkan di SDN Seman Wetan, dan yang positif secara berkesinambungan dan bisa diteruskan secara terus-menerus di sekolah kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Bu Suswanti. Di sini hasil tadi diseminasi budaya positif yang dipaparkan Bu Wanti sangat jelas dan dapat dipahami dan secara bertahap disiapkan di sekolah kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini Ibu Eka Fitriana, salah satu guru teman sejawat dari Bu Suswanti. Penerapan pemaparan Bu Suswanti tentang diseminasi budaya positif sudah sangat jelas, mudah dipahami, dan semoga dapat berjalan sesuai apa yang dipaparkan Bu Wanti. Saya dan teman-teman akan melanjutkan budaya positif sesuai pelajar Pancasila di sekolah kami. Terima kasih. Bu, tidak boleh berbicara sendiri. Walah, ini Bu Wanti kok. Memperhatikan guru sama
Iya. Keyakinan kelasnya apa? Biar ibu. Nggak boleh bermain bola toh. Keyakinan kelasnya berdisiplin. Apa wih? Mentaati peraturan ya. Terus siapa lagi ya? Yang ditulis? Aku. Gede. Yang satu kata. Bertanggung jawab disiplin ya. Ayo. Ya, sudah. Ya, keyakinan kelas apa ini? Belajar, pintar. Belajar bermain bola. Ya, kalau sudah pasnya berat. Saling menghargai. Ini Reni. Ya mana? Jadi tak ada yang apa? Ya, tapi biar belajar. Tapi tak belajar tuh. Apa enggak? Lemu salah nang nulis no. Kan yang main ini, lemu nang kene. Ini nulis nang kene. Ari cuma. Bela. Ya, keyakinan kelasnya yuk. Nanti guru bacakan. Menghormati guru. Siapa? Ayo, mana lagi ya? Ayo sampai di mana? Ya, nggak apa-apa. Aja ngono.
Assalamualaikum warahmatullahi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.